Halo semua, kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan isu kontemporer. Pengaruh yang datang dari eksternal juga internal yang kian lama kian menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Fenomena-fenomena tersebut menjadikan pentingnya setiap PNS mengenal dan memahami secara kritis terkait dengan isu-isu kritikal yang terjadi saat ini atau bahkan berpotensi terjadi. Isu-isu tersebut diantaranya bahaya paham radikalisme atau terorisme, bahaya narkoba, cybercrime, money laundry, korupsi, proxy war. Isu-isu di atas selanjutnya disebut sebagai isu-isu strategis kontemporer. Yang pertama itu ada korupsi. Secara harfiah itu korupsi mengandung arti kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, atau dapat disuap. Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia dari karangan Purwadarminta, korupsi itu diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Tindak pidana korupsi itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di antaranya yang pertama yaitu ada melawan hukum, itu memperkaya diri orang atau badan lain yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Yang kedua ada menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan perekonomian negara. Lalu yang ketiga ada penyuapan, yang keempat ada penggelapan dalam jabatan, yang kelima ada pemerasan dalam jabatan, 6 berkaitan dengan pemborongan, dan 7 gratifikasi. Lalu yang kedua itu ada narkoba. Di kalangan masyarakat luas itu sudah pasti mengenal apa itu narkoba atau biasa disingkat juga dengan nabza, di mana kedua istilah tersebut mempunyai kandungan makna yang sama. Kedua istilah tersebut sama-sama digunakan dalam dunia obat-obatan atau untuk menyebutkan suatu hal yang bersifat adiktif, yaitu dapat mengakibatkan ketergantungan. Narkoba adalah merupakan akronim dari narkotika dan psikotropika dan bahan adiktif, sedangkan nabza adalah akronim dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nabza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Narkotika itu zat atau obat yang dapat berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psikotropika berupa zat atau obat baik secara alami atau sintesis yang bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif, selalu pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan zat adiktif itu adalah zat di luar narkotika dan psikotropika yang meliputi minuman beralkohol atau gas yang dihirup seperti lem, tiner, cat kuku, atau tembakau, dan sebagainya. Lalu ada terorisme dan radikalisme. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Sedangkan radikalisme itu tercatat dalam buku Deradicalizing Islamist Extremists. Angel Rabasa menyimpulkan bahwa definisi radikal adalah proses mengadopsi sebuah sistem kepercayaan ekstrim, termasuk kesediaan untuk menggunakan, mendukung, atau memfasilitasi kekerasan sebagai metode untuk menuju kepada perubahan sosial. Lalu apa itu hubungan terorisme dan radikalisme? Terorisme itu adalah sebagai kejahatan yang luar biasa, itu jika dilihat dari akar perkembangannya sangat terhubung dengan radikalisme. Begitupun dengan radikalisme, itu merupakan suatu sikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan menjungkir balikan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan atau violence dan aksi-aksi yang ekstrim. Ciri-ciri sikap dan paham radikal adalah tidak toleran,
intoleran atau tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain, fanatik atau selalu merasa benar sendiri, menganggap orang lain salah, dan eksklusif membedakan diri dari umatnya, dan juga ada revolusioner, cenderung menggunakan cara kekerasan untuk mencapai sebuah tujuan. Lalu radikal terorisme, suatu gerakan atau aksi brutal yang mengatasnamakan ajaran agama atau golongan, dilakukan oleh sekelompok orang tertentu, dan agama dijadikan senjata politik untuk menyerang kelompok lain yang berbeda pandangan. Lalu ada money laundering. Dalam bahasa Indonesia, terminologi money laundering ini sering juga dimaknai dengan istilah pemutihan uang atau pencucian uang. Yang utama dalam kegiatan money laundering adalah upaya menyamarkan, menyembunyikan, menghilangkan atau menghapuskan jejak dan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana tersebut. Lalu ada proxy war and proxy war modern. Kalau proxy war itu sejarahnya panjang sekali mengenai proxy war, tapi tentunya saja di era globalisasi saat ini di mana hanya negara-negara adikuasa yang mampu menjadi peran utamanya dengan memanfaatkan negara-negara kecil sebagai objek permainan dunia. Itulah yang dinamakan dengan proxy war, yaitu dengan mengeksploitasi sumber daya alamnya, bahkan sampai dengan ideologinya dengan menanamkan paham-paham radikalisme, liberalisme, globalisme, dan sebagainya, sehingga dapat memicukan terjadinya gerakan separatis yang dapat memecah belah suatu bangsa demi tujuan dan kepentingan negara-negara adikuasa. Proxy war modern, mengingat di Indonesia kaya akan sumber daya alam, maka negara ini disebut-sebut darurat terhadap ancaman proxy war. Perang proxy atau proxy war adalah sebuah konfrontasi antar dua kekuatan besar dengan menggunakan pemain pengganti untuk menghindari konfrontasi secara langsung dengan alasan mengurangi risiko konflik langsung yang berisiko pada kehancuran fatal. Proxy war diartikan sebagai peristiwa saling adu kekuatan di antara dua pihak yang bermusuhan dengan menggunakan pihak ketiga. Sasaran dari proxy war itu adalah mematikan kesadaran suatu bangsa dengan cara menghilangkan identitas atau ideologi atau keyakinan suatu bangsa. Selanjutnya akan menghilangkan identitas diri. Lihatlah bagaimana kerusakan budaya yang sedang melandasi generasi muda Indonesia saat ini, yaitu muncul generasi muda yang hedonis, doyan seks, pornografi, narkoba, mental korup, hypocrite, konsumtif, egois, saling curiga, serta bangga produk dan budaya asing. Lalu ada media massa versus media sosial. Media massa, yang dimaksud dengan media massa adalah media yang merupakan segala bentuk media atau sarana komunikasi untuk menyalurkan dan mempublikasikan berita kepada publik atau masyarakat. Media massa dalam konteks jurnalistik pada dasarnya terbagi atas 3 jenis media, yaitu media cetak, yaitu berupa surat kabar, tabloid, majalah, buletin, dan sebagainya. Lalu ada media elektronik, media online, dan berikutnya ada media sosial. Media sosial ini pemberi informasi atau penerimanya seperti bisa memiliki media sendiri. Media sosial merupakan situs di mana setiap orang bisa membuat web page pribadi, misalkan seperti Facebook, blog, Twitter, dan sebagainya. Kejahatan yang biasa terjadi di komunikasi massa, ini sudah pasti sangat-sangat sering terjadi di media massa, bahkan media sosial itu sendiri. Yang pertama itu cybercrime, yaitu kejahatan yang terjadi dalam beroperasi di dunia maya dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan internet, berupa pencurian data dan kejahatan lainnya. Lalu yang kedua itu ada hate speech, yaitu berupa ujaran kebencian dalam bentuk provokasi, hinaan, atau hasutan yang disampaikan oleh individu ataupun kelompok di muka umum atau di ruang publik. Lalu ada hoax, berita atau pesan yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau bohong atau palsu, baik dari segi sumber maupun isi. Sifatnya lebih banyak mengadu domba kelompok-kelompok yang menjadi sasaran dengan isi pemberitaan yang tidak benar. Terima kasih telah memperhatikan. Itulah pembahasan mengenai isu kontemporer.